Bab ke-11. Jas, kita ada perjalanan bisnis ke Medan Sabtu depan. Jangan lupa loh. Vera mengingatkan. Hah? Medan? Ya ampun, aku lupa. Aku menepuk jidatku karena memang lupa. Nah loh, lupa kan? Dasar pikun. Ejek Vera. Bukan pikun, tapi aku beneran lupa, Ver. Jawabku ketus. Ya udah, kan udah aku ingetin. Jangan lupa lagi. Timpal Vera. Aduh, kenapa bisa bentrok gini sih? Gerutuku. Kenapa? Kan kamu yang sanggup. Tanya Vera heran. Masalahnya, minggu itu Larissa ada acara camping di hutan selama 3 hari. Aku gak bisa ninggalin dia. Jawabku bingung. Lah, kan kalau Larissa ada teman-temannya. Ada gurunya. Lagian kamu juga kalau Larissa gak ada. Bakalan tetap cuma di rumah sendirian. Biarinlah. Kan Larissa juga sekali-kali harus merasakan kebebasan. Kamu jangan terlalu protektif sama dia. Kesannya kayak kamu ngekang dia. Jelas Vera padaku. Ya, yang dikatakan Vera memang benar. Aku harus membiarkan Larissa menikmati kebebasannya sebelum dia benar-benar jadi istriku seutuhnya. Mumpung dia masih muda dan bersekolah. Aku harus membiarkan dia menikmati masa remajanya. Jas, menurut aku, sebaiknya kamu segera publikasikan hubungan kamu sama Larissa deh. Ucap Vera kemudian. Aku menoleh padanya. Kenapa? Tanyaku. Kamu gak bisa selamanya rahasiain hubungan kamu sama dia. Kamu gak takut kalau misal ada cowok yang deketin, dia terus jatuh cinta sama dia? Secara, dia cakep loh. Jawab Vera dengan membuka-buka halaman berkas di tangannya. Tapi belum saatnya, Ver. Dia masih sekolah. Timpa aku tak yakin. Memangnya, kamu gak pengen bawa Larissa ke kantor? Biar dia bisa nunggu sampai kerjaan kamu selesai di sini. Bukannya lebih aman kalau dia ada di dekat kamu? Tanya Vera lagi. Aku terdiam. Vera memang benar. Terkadang aku merasa khawatir pada Larissa jika dia menungguku pulang dan menjemputnya di tempat ekskul. Aku merasa di sana tak aman juga karena banyaknya anak laki-laki yang seumuran dengannya. Bisa saja, ada yang menggoda dia lalu mengajaknya berpacaran. Sedangkan Larissa juga memang masih labil. Bisa saja dia akan mau. Gak baik kalau kamu terlalu lama merahasiakannya. Karyawan cewek di sini banyak yang suka sama kamu. Mereka masih berharap sama kamu karena yang mereka tahu, kamu masih single. Ucap Vera mengingatkan. Terlebih lagi, kamu juga harus bisa mengerti perasaan Larissa. Dia juga pasti diakui sebagai istri kamu di depan semua orang. Tambahnya. Aku bingung sekarang. Di sisi lain, aku juga ingin memberitahukan semua orang tentang statusku. Tapi di sisi lain lagi aku ragu. Aku takut itu akan mengganggu status Larissa yang masih pelajar. Aku juga tak pernah mengajak Larissa menikmati liburan atau sekedar jalan bersama. Kami terlalu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Aku hanya bertemu dengannya pagi dan malam saja. Jika hari libur barulah kami bersama seharian di rumah. Hubungan kami jika diartikan memang tak seperti suami istri, tapi lebih ke sopir dan majikan. Kurang lebih sih begitu. Apa iya? Aku harus membongkar hubungan kami sekarang. Tapi Larissa baru kelas 1 SMA. Masih ada waktu 2 tahun hingga dia benar-benar dewasa. Kurang cocok rasanya jika orang dewasa sepertiku menikahi gadis SMA. Hadeu, kenapa aku sepusing ini sih? Di rumah, aku dan Larissa sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Aku sibuk dengan laptopku. Sedangkan Larissa sibuk dengan buku-bukunya. Om, tahu gak? Larissa tiba-tiba bertanya. Apa? Tanyaku tanpa menoleh. Mataku fokus pada layar laptop. Tanganku tak berhenti bergerak di atas keyboard. Marina Hamidun dan dikeluarkan dari sekolah loh. Jawabnya. Marina siapa? Tanyaku yang tak mengenal nama itu. Marina itu salah satu anak yang rundung aku waktu di sekolah. Dia yang bilang kalau aku PR cilik itu. Masa om lupa? Jawabnya lagi. Cewek yang rambutnya pendek ya.
Yang ngotot itu. Aku baru mengingat anak-anak perempuan yang merundung Larissa saat itu. Iya, dia. Katanya dia hamil terus diluarkan. Jawab Larissa meletakkan pulpennya. Kamu tahu dari mana? Tanyaku lagi. Mengapa Larissa bisa tahu kabar seperti itu? Madina yang kasih tahu. Dia kan sahabat aku waktu di sekolah. Dia sering kasih tahu soal kabar dan kejadian di sekolah. Jawab Larissa yang kini berpindah duduk di sampingku. Baguslah. Jawabku cuek. Kok bagus? Tanyanya heran. Ya bagus. Namanya Karma udah sampai ke dia. Jawabku seenaknya. Dia kan udah rundung kamu. Terus hina kamu. Taunya dia sendiri yang hamil duluan. Bukannya itu yang dinamakan karma? Tambahku. Larissa mangut-mangut mengerti dengan perkataanku. Kemudian Larissa diam. Tak berkata lagi. Dia mengambil remote televisi dan menyalakannya. Kini mata Larissa fokus menatap layar televisi. Punggungnya menyandar pada sandaran sofa di ruang tengah. Tugas kamu udah beres? Tanyaku yang masih sibuk. Udah kok, jawabnya singkat. Aku mengangguk dan kembali mengerjakan tugasku yang tinggal sedikit dengan lebih cepat. Yes, pekerjaanku selesai. Aku menutup laptopku dan meletakkannya di atas meja. Aku melemaskan jari-jari tanganku yang sejak tadi bergerak di keyboard laptop. Aku menyandarkan punggungku di sandaran sofa, sama seperti Larissa. Mataku kini tertuju pada layar televisi. Sudah tak ada pekerjaan, sudah waktunya aku beristirahat. Om, boleh nonton DVD gak? Tanyanya padaku. Boleh aja. Memangnya film apa? Tanyaku balik. Mau nonton film romantis jawabnya. Kemudian Larissa berjalan mendekati rak televisi, membuka laci bagian bawah dan memilih beberapa kaset DVD yang dibelinya beberapa hari lalu. Kemudian Larissa memasukkan kaset ke dalam DVD. Larissa kembali duduk di dekatku. Film mulai diputar. Film apa nih? Tanyaku yang tampaknya aku ini gaptek soal perfilman. Aku memang sangat sibuk dengan pekerjaan, sehingga tak begitu tahu tentang film. Film romantis dong, jawabnya cengengesan. Hish, bocah kok nontonnya film romantis? Larissa tampak asyik menonton film yang diputarnya itu. Aku tak tahu judulnya apa karena tak sempat membaca. Tapi memang sangat jelas itu film romantis. Aku tak begitu ingin menontonnya. Jadi aku berusaha untuk menutup mata agar tertidur. Suara desahan itu berhasil membuat mataku terbuka lebar kembali. Aku membulatkan mata menatap layar televisi yang tengah menayangkan adegan dengan dua pemain yang polos tanpa memakai apapun. Sontak saja aku langsung menutup mata Larissa agar tak melihat hal semacam itu. Yom, apaan sih? Gelap tau. Gerutu Larissa kesal karena matanya aku tutup. Jangan lihat. Bentakku. Tapi lagi seruam filmnya. Larissa berusaha melepaskan tanganku yang menutup matanya. Gak boleh. Bentakku lagi. Sementara di layar, film masih berjalan dan masih menampilkan adegan ranjang, membuatku jadi panas dingin sendiri. Aku segera mengambil remote dari tangan Larissa. Lalu aku mematikan televisinya dan melepaskan tanganku dari mata Larissa. Kok dimatiin sih? Tanyanya sebal. Kamu gak boleh nonton begituan. Masih kecil. Bentakku. Aku jadi dongkol. Kan cuma film om. Om ini aneh deh. Masa gak boleh nonton film? Larissa mengerucutkan bibirnya. Kalau mau nonton jangan film begituan. Itu gak baik buat kamu. Cegahku, lebih tepatnya tak baik untukku juga. LOL. Lagian ngapain kamu beli kaset kayak gitu? Itu tuh film dewasa. Kamu masih anak-anak gak boleh nonton yang kayak gitu. Aku kembali memarahi Larissa. Ih, aku sering kok nonton drama yang ada adegan kayak gitu sama teman-teman. Gak apa-apa tuh. Biasa aja. Larissa membelah diri. Sering? Tanyaku. Sering.
Kan kalau di film luar itu kebanyakan adegan Ki sama yang tadi. Gak aneh kok. Jawabnya seolah memang sudah terbiasa. Astaga. Plak. Aku menepok jidaku kencang. Bagaimana bisa Larissa sering menontonnya tanpa sepengetahuanku? Mungkinkah memang dia sudah tahu tentang hubungan suami istri seperti itu tapi berpura-pura polos? Atau bahkan pernah melakukannya dengan temannya lalu berbohong padaku? Aneh. Aku jadi frustasi dibuatnya. Jangan-jangan kamu pernah ya gituan sama cowok? Tudingku dengan tatapan menyelidik padanya. Ih, apaan sih? Enggak lah, aku kan nontonnya sama anak-anak cewek. Kilah Larissa. Jangan bohong Desa. Biasanya yang udah nonton begituan langsung praktek. Tudingku sok tahu. Enggak Om, sumpah. Om ini aneh. Masa iya sih aku kayak gitu? Larissa tetap mengelak. Saya nggak percaya kalau gak ada bukti. Ucapku mendekatkan wajahku padanya. Bukti apa? Tanyanya bingung. Bukti kalau kamu masih murni. Jawabku tegas. Aku semakin mendekatkan wajahku padanya. Tatapan mataku penuh dengan gairah ketika melihat bibirnya yang ranum. Oh mau apa? Tanya Larissa dengan sedikit mundur. Mau buktiin kalau kamu masih murni atau enggak? Jawabku dengan seringai jahat. Wajah Larissa masih santai. Hanya kedua bola matanya yang mengikuti setiap gerakan bola mataku. Aku bergerak membaringkan dan mengukung tubuhnya di atas sofa. Hingga tubuhku menghimpit tubuhnya. Larissa masih menatapku tenang. Ekspresinya tak menunjukkan ketakutan sama sekali. Kamu gak takut? Tanyaku kemudian. Karena aneh melihat Larissa yang tak takut sama sekali dengan perlakuanku. Takut kenapa? Tanyanya polos. Kamu gak takut kalau saya kebablasan? Tanyaku lagi. Kenapa takut? Om kan suamiku. Kata ibu, seorang istri harus patuh terhadap suaminya. Jawabnya telak. Membuatku berhenti menjahili dia. Tubuhku masih merapat dengan tubuhnya. Seandainya saya minta hak saya sebagai suami, apa kamu mau? Tanyaku ragu. Kenapa enggak? Karena TH seorang istri itu milik suaminya. Jawabnya lagi. Kamu udah ngerti sekarang? Tanyaku mengangkat sebelah alisku. Iya, ngerti. Kan aku banyak belajar Om. Aku juga udah tahu berhubungan es itu seperti apa. Makanya aku gak takut saat Om kayak gini. Aku udah siap kok jadi istri Om seutuhnya. Jawabnya jujur. Aku menatap kedua bola mata indahnya. Dia rupanya sudah banyak belajar selama ini. Aku menyentuh pipinya lembut. Seketika aku menarik diriku dan menarik tubuhnya untuk duduk kembali ke posisi semula. Kenapa? Tanyanya dengan memiringkan wajah melihat padaku. Enggak, saya harus tahan diri. Setidaknya sampai kamu udah kelas 3. Saya gak mau masa depan kamu rusak. Saya harus bisa tahan. Jawabku berusaha meredam kembali hasrat dan gairah yang tadi memuncak. Larissa menggenggam tanganku erat. Kepalanya meyandah di dadaku. Makasih Om, ucapnya, dengan melingkarkan tangan yang satunya di pinggangku. Aku tersenyum. Mengeratkan genggaman tanganku padanya dan mengecup pucuk kepalanya. Aku mencintaimu Larissa. Maka dari itu aku takkan merusakmu. Aku akan menunggu hingga hari di mana kau sudah pantas menjadi ibu dari anak-anakku.